فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mawqidah di ilmu Mustalah Al-Hadith. Kita masuk pembahasan yang kelima dari macam-macam hadith, yaitu hadith Al-Mawdu', hadith palsu yang direkayasa. Setelah sebelumnya kita telah mengambil hadis matruh. Qala rahimahullah, Imam Ad-Dhahabi rahmatullahi alaih, al-mawdu' dan mawdu' secara bahasa adalah mulsaq, yang dilekatkan. Dikatakan wada'a fulanun ala fulanin kada, bimana alsaqa bihi. Dikatakan fulan meletakkan, wada'ah ala fulan, yaitu melekatkan dengannya. Adapun secara istilah, al-mawdu' huwa mukhtalaqun masnu'un, sesuatu yang direkayasa dan diada-adakan, sawa'un kana amdan aw sahwan. Amdan dengan sengaja apabila dari pendusta, dan ini asalnya, asal mawdu', hadis palsu, atau sahwan, yaitu lupa atau tidak sengaja, tetapi katakan mawdu'. Dan Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan definisi al-mawdu' di sini. Dan ini ikhtisar yang mukhil, ringkasan yang kurang, yang cacat. Karena definisi sesuatu dengannya diketahui hakikatnya. Adapun asalnya, yaitu Daqiqil 'Id menyebutkan atau mengatakan al-mukhtaraq, yang diada-adakan. Qala ma kana matnuhu mukhalifan lil qawa'idi wa rawihi kaddaban. Dia adalah yang matannya menyelisih kaidah-kaidah. Di sini Imam Dhahabi menjelaskan kepada kita sebab-sebab dihukumnya hadis tersebut dengan hadis mawdu', hadis palsu. Yang pertama, apabila menyelisih kaidah-kaidah, maqasidus syariah, maksud-maksud dari tujuan atau syariat, maksud-maksud dan tujuan syariat. Warawihi kadzaban, dan perawinya itu pendusta, yaitu bersendiri dengannya kadzab dalam periwayatan hadis tersebut. Jadi beliau menyebutkan dua sebab. Maka apabila berkumpul pada satu hadis dua sebab tersebut, maka jadilah hadis tersebut pada puncak wada', puncak kepalsuan dan yang paling buruk.
Ka'arba'in al-wad'aniyah, seperti arba'in al-wad'aniyah. Yang diletakkan atau dipalsukan oleh Zaid bin Rifa'ah. Kemudian dicuri oleh Muhammad bin Ali al-Wad'ani sehingga dinisbatkan kepadanya. Wa kanuskati Ali Ridha al-Maktuba alaih, dan seperti nuskah Ali Ridha al-Maktuba alaih yang didustakan atasnya, yang didustakan atas nama beliau. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Humaid dari ayahnya. Dan dia tidak lepas dari peletakan atau pemalsuan dia, yaitu Abdullah bin Humaid, atau dari bapaknya. Wa huwa maratibun minhu, dan dia hadis palsu itu beberapa tingkatan, memiliki tingkatan-tingkatan. Di antaranya mattafaku atau darakat ke bawah. Yang pertama, mattafaku ala annahu kadibun wa yu'rafu dhalika bi iqrari wadi'ihi wa bi tajribatil kadibi minhu wa nahwi dhalika. Apa yang mereka bersepakat bahwasanya, para ulama sepakat bahwasanya ini adalah kadib. Bahwasanya ini dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, palsu. Atau dikatakan dengan pengakuan orang yang memasukkannya, diterima, seperti pengakuan Nuh Jami' dengan tujuan untuk memberikan dorongan kepada manusia melakukan amalan, lalu dia membuat hadis-hadis palsu akan keutamaan-keutamaan amalan. Dan tajribatul kadhib minhu, yaitu diketahui darinya secara mujarrabah kedustaan darinya, yaitu pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semisal itu. ومنهم الأكثرون على أنه موضوع والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح. Dan diantaranya apa yang mayoritas menganggap bahwa itu adalah hadis palsu, yaitu jumhur. Dan yang lain mengatakan dia adalah hadis yang jatuh, yang dibuang. Kenapa? Karena tidak terpenuhi sebab hukum dengan kepalsuan, hukum dengan kepalsuan. Wala najsar an nusammiyahu mawdu'an, dan kita tidak berani untuk menamainya dengan hadis palsu. Wa minhum al-jumhur ala wahnihi wa sukutihi. Di antaranya adalah yang jumhur berpendapat akan lemahnya dan jatuhnya hadis tersebut matruh. Wal ba'du ala annahu kadhibun, dan sebagian lagi mengatakan itu adalah kadhib, kedustaan, palsu. Dan rujukan semua ini adalah sebab-sebab hadis dihukumi dengan kepalsuan. Walahum fi naqdi dzalika turuqun mutaaddidatun, dan mereka punya banyak metode dalam mengkritik hal tersebut, hadis palsu. Ulama hadis dalam mengkritik hadis memiliki banyak jalur, memiliki banyak metode. Di antaranya adalah pengakuan dari pelakunya. Di antaranya bersendirinya kadzab dalam hadis tanpa ada yang mengikutinya, atau yang menguatkannya dari selain tingkatan dia yang di atasnya.
Di antaranya rakakatu al-fadhihi, yang ganjil lafadznya, lemah. Sementara Nabi SAW datang dengan lisanun Arabiun mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Datangnya rakakah, keganjilan dan ketidaksesuaian dengan kaidah-kaidah Arabiyah dalam lafaz tersebut, ini menunjukkan adanya keganjilan dalam hadis tersebut. Terkadang mereka hukumi dengan kepalsuan, yaitu mustahil Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut atau hadis tersebut. Demikian dari sisi tarikh, yaitu sejarah. Seperti pada zaman Daulah Abbasiyah disebarkan bahwa Nabi SAW menghapuskan hukum jizyah terhadap ahli Khaybar, dan syahidnya adalah Muawiyah dan Sa'ad bin Mu'ad. Manakala disampaikan kepada Khatib Al-Baghdadi hadis tersebut, beliau pun mengatakan Muawiyah masuk Islam itu setelah perang Khaybar, itu bukan pada perang Khaybar. Sementara Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal sebelum perang Khaybar. Maka tersingkap si Yahudi yang meletakkan hadis tersebut, yang memalsukan hadis tersebut. Di antaranya adalah penyelisihannya terhadap kitab was sunnah yang sabit, yang sahih, yang jelas. Di antaranya lagi menyelisihi kaidah-kaidah syar'iyyah, maqasidus syar'iyyah. Ini di antara sebab-sebab dihukum hadis tersebut dengan hadis matruh atau maudhu', hadis palsu. Wa idrakun qawiyyun tudayyiqu anhu ibaratuhum. Tadyiqu anhu ibaratuhum, dan kemampuan yang kuat, yang sempit ungkapan untuk mengungkapkannya. Keahlian dari al-hadis. Min jinsi ma yu'tahu Sayrafiyul al-Jihbid, seperti yang diberikan kepada Sayrafiyul Jihbid. Sayrafi yaitu tukang menukar emas dan perak yang pakar, di mana yang pakar itu cukup memegang benda tersebut, dia tahu ini emas asli, ini emas palsu. Kalau mau ingin dijelaskan susah, tapi dia tahu ini palsu, ini asli. Ini campurannya kadarnya demikian dan demikian, ini tidak. Fi naqnidz zahabi wal fiddah, dalam yaitu mengecek emas dan perak. Awil jahwari li naqdil jawahiril wal fusus li taqwimiha, atau jahwari ahli permata, untuk mengecek permata-permata dan cincin-cincin untuk memberikan harganya, menilainya. Falikathrati mumarasatihim bil alfadhin nabawiyah idza ja'ahum lafdhun raqiqun a'ni mukhalifan lil qawaid aw fihi mujasafatun fit targhib wat tarhib awil fadail, karena saking seringnya dia mereka ahli hadis yang jahbat kuffar itu mumarasah, yaitu bergelut pada lafaz-lafaz nabawiyah apabila datang kepada mereka lafaz yang raqiq, lafaz yang ganjil, yaitu menyelisih kaidah-kaidah. Berkata As-Sakhawi ar-rikka fil makna, keganjilan dalam makna kayyakuna mukhalifan lil aqli daruratan, seperti menyelisih akal secara daruri, atau istidlalan secara pendalilan, wala yaqbal ta'wilan dan bihalin, dan tidak bisa ditakwilkan sama sekali. Soal dalam Fathul Mughith. Atau pada ungkapan atau lafaznya itu ada mujasafah, berlebihan dalam targhib dan tarhib.
melarikan atau memberikan motivasi kepada manusia sampai pahalanya melebihi pahala para nabi. Gimana melebihi pahala para nabi? Seperti lebih hebat daripada nabi yang mengamalkannya. Ini rakik. Mujazafah dalam targhib wa tarhib. Atau keutamaannya demikian akan lebih utama dari para sahabat atau semisal itu. Atau sanadnya Muslim, wa kana bi isnadin Muslim, seperti majahil, banyak perawinya yang majhul, atau kebanyakan perawinya adalah perawi-perawi yang majhul. Ini keluar dari kaidah umum. Akan tetapi mereka ahlul hadis juga menghukumi semisal ini dengan kepalsuan, hadis palsu, hadis maudhu'. Aw isnadin mudiyyin kasyamsi fi athna'ihi rajulun kadzabun aw wadda'un. Atau sanadnya jelas, bersinar terang, jelas, tapi di tengah-tengahnya ada perawi yang pendusta atau pemalsu hadis. Ini jelas. Pertanyaannya, apakah mereka mesti berijma' bahwasanya itu hadis maudhu'? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak mesti disyaratkan atau tidak disyaratkan ijma' ahli hadis bahwasanya dia adalah palsu baru dikatakan palsu. Qala fa yahkumuna bi anna hadza mukhtalaqun ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menghukum bahwasanya ini hadis direkayasa, tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tatawatau aqwaluhum fihi ala syai'in wahidin, dan tatawatu saling mendukung ucapan-ucapan mereka pada hadis tersebut akan satu kondisi. Tapi tidak disyaratkan ijma'. Hanya saja mesti terpenuhi pada hadis tersebut sebab dihukumi dia dengan hadis maudhu'. Wa qala Syekhuna Ibnu Daqiq al-Id dalam Iqtirah, berkata Syekh kami Ibnu Daqiq al-Id, iqrarur rawi bil wad'i fi raddihi laysa biqati intiqanihi mawdu'an li jawasi ay yaktiba fil iqrar. Pengakuan perawi memalsukan hadis dalam menolaknya tidak pasti. Karena bisa jadi dipalsukan oleh orang lain dan dia mencurinya dari orang lain. Tidak pasti bahwasanya itu maudhu', palsu. Karena boleh jadi dia juga dusta dalam pengakuannya. Jadi Ibnu Daqiq al-Id membenarkan pengakuan dari pemalsu, akan tetapi ini dhanni, tidak qat'i. Tidak secara dhanni, tidak pasti. Karena dia sendiri pendusta. Bisa jadi dia juga berdusta ketika mengatakan dia memalsukan hadis tersebut. Qultu Az-Zahabi, aku katakan itu Az-Zahabi, hadza fihi ba'du ma fihi. Pada ucapan ini sesuatu ada padanya. Ada beberapa yang perlu diperhatikan lagi. Wa nahnu law iftatahna bab at-tajwiz wal ihtimal al-ba'id la waqa'na fil waswasati was-safsatah. Dan kita kalau membuka pintu pembolehan dan ihtimal, kemungkinan yang jauh, maka kita akan terjerumus dalam waswasah dan safsatah. Waswasah jelas. Safsatah adalah pengambilan dalil dalam rangka pengelabuan. Penggunaan dalil bukan pada tempatnya, safsatah. Dalam rangka pengelabuan orang yang mendengarnya. Akan tetapi ini bukan dalam bab tajwiz wal ihtimal, akan tetapi dalam bab qata', pemastian. Na'am katsirun minal ahadits allati wusimat bil wad' la dalila ala wad'iha. Na'am, kebanyakan dari hadis-hadis yang disifati dengan palsu tidak ada penunjukan akan kepalsuannya. Dan ini bertentangan, diruntuhkan dengan ucapan yang sebelumnya. Min jinsi ma yu'tahu as-sayrafi, seperti dari jenis yang diberikan oleh as-sayrafi, yang pakar dalam tukar menukar uang. Kama anna katsiran minal mawdu'at la nartabu fi kauniha mawdu'ah. Sebagaimana kebanyakan dari hadis-hadis palsu kita tidak ragu bahwasanya dia memang hadis palsu. Yaitu dalam penegakan bukti bahwasanya dia itu adalah palsu. Baik.
Kemudian kita akan masuk hadits mursal, insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.